Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dania Pahrani, dosen Departemen Matematika Universitas Negeri Malang, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait dengan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Sains Aktuaria, di mana mata kuliah ini, yaitu metode statistika, merupakan salah satu mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa S1 Sains Aktuaria pada semester 1. Secara umum, mata kuliah ini berisi terkait bagaimana kita menggunakan statistika atau pengetahuan dasar, yaitu mulai dari pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, dan bagaimana menarik kesimpulan dari proses penyajian atau pengolahan data yang telah kita lakukan sebelumnya. Adapun deskripsi mata kuliah, secara umum mata kuliah ini akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama terkait pengantar statistika, apa yang dimaksud statistika, eh, bagaimana kita mengumpulkan data dalam statistika. Selanjutnya yaitu ada distribusi frekuensi dan grafik. Yang ketiga ada deskripsi data. Yang keempat peluang dan aturan perhitungan. Yang kelima distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Yang terakhir adalah selang kepercayaan dan uji hipotesis, baik itu untuk satu populasi maupun dua populasi. Adapun capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan pada mata kuliah ini, yaitu di mana mahasiswa mampu mengakses, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi atau data dengan berbantuan teknologi informasi, serta menghasilkan data statistik dan indikator-indikator dengan pendekatan transdisiplin, serta mendiseminasikannya dengan mengedepankan keakuratan dan ketepatan. Dari capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, selanjutnya di breakdown lagi menjadi yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah ini ada 7 capaian pembelajaran secara garis besar yang kemudian dibagi ke dalam 16 pertemuan atau satu semester. Yang pertama ada mampu menyajikan data dan memberikan interpretasi informasi dari sekelompok data dalam bentuk tabel, grafik, serta ukuran statistika deskriptif. Hingga yang terakhir yaitu menguji hipotesis terhadap parameter satu populasi dan membandingkan dengan dua populasi, yaitu rata-rata, proporsi, dan variansi. Adapun pada mata kuliah ini, asesmen atau penilaian yang dilakukan dosen, jadi dosen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari implementasi pembelajaran, baik itu dengan case method maupun team based project, di mana rencana evaluasinya akan terdiri dari 3 komponen utama. Komponen yang pertama yaitu terkait dengan aktivitas partisipatif, di mana dihitung ini aktivitas partisipatif dihitung dengan case method. Yang kedua, hasil proyek dihitung dengan team based learning. Yang terakhir yaitu kognitif atau pengetahuan, di mana ini memiliki beberapa komponen evaluasi, diantaranya tugas, kuis, UTS, dan UAS. Pada video ini akan diberikan contoh atau salah satu proses pembelajaran yang pernah saya laksanakan, yang dilaksanakan di mata kuliah ini, di mana pelaksanaannya dilakukan secara daring, dan pertemuan tersebut merupakan pertemuan pada pekan keempat, di mana pada pekan ketiga atau pekan sebelumnya telah dibahas bagaimana cara penyajian data, baik itu secara kelompok maupun secara individu. Sehingga pada pertemuan keempat atau pertemuan pada keempat ini akan dibahas bagaimana cara penyajian data yang terbagi menjadi beberapa contoh, yaitu ada diagram,
grafik, histogram, poligon frekuensi, OGIF, dan beberapa contoh lainnya. Di mana dalam pertemuan pada pekan keempat ini tidak hanya menjelaskan bagaimana cara penyajian data ini, tetapi juga akan ada simulasi bagaimana cara menggunakan software dan membentuk penyajian-penyajian data yang ada pada deskripsi mata kuliah ini. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah metode statistika pada pekan keempat yang akan diberikan berikut. Layar saya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baik, kita akan masuk ke penyajian data. Di sini kita akan membahas beberapa macam atau beberapa jenis contoh penyajian data pada statistika. Biasanya yang umum biasa kita lihat itu ada diagram batang, diagram lingkaran, yang umum waktu sekolah SMA dulu ya. Halo. Nah, di sini kita akan membahas setelah kita mempelajari tentang tabel kemarin, tabel distribusi frekuensi. Nah, dari situ kita bisa membangun penyajian-penyajian data yang ada. Di sini ada 5 yang saya tuliskan, namun sebenarnya akan kita pelajari lebih dari 5. Baik, nah yang pertama ada yang disebut histogram. Nah, ini saya jelaskan lagi. Kalau kemarin kita sudah tahu cara minggu lalu, kita sudah tahu cara bagaimana mengkonstruksikan distribusi frekuensi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi itu, selanjutnya kita bisa mengkonstruksikan ke dalam grafik. Nah, tujuannya apa? Biasanya ada orang, kalau kita lihat ya distribusi frekuensi itu, kita harus membaca atau memperhatikan dengan seksama nilai-nilai dari frekuensi maupun frekuensi kumulatifnya. Namun kalau penyajian data, misal dalam histogram, kita bisa lihat langsung kalau yang paling tinggi itu yang sebelah mana. Kalau histogram sendiri direpresentasikan dengan vertikal barnya. Jadi semakin tinggi batang dari histogram, maka frekuensinya juga semakin besar. Yang pertama, histogram didefinisikan sebagai grafik yang menampilkan data dengan menggunakan batang vertikal. Oke, nilai batas kelas. Bukan nilai tengah, tapi biasanya dia pakai batas kelasnya kalau di histogram. Tapi ada juga yang menggunakan nilai tengahnya. Nah, tapi kalau histogram yang kita pelajari itu tidak, pekan lalu kita itu sudah menghitung atau membuat tabel distribusi frekuensi dari pajak gas yang dibayarkan oleh 25 negara. Nah, kita membuat ada yang namanya selang kelas, ada batas kelas, tanda kelas atau nilai tengah dari kelas, dan frekuensinya. Kurang lebih kalian juga bikinnya sama seperti ini. Saya mengambil contoh yang sama dari tabel distribusi frekuensi yang sebelumnya sudah kita sama-sama buat. Nah, histogramnya berarti kita pakai nilai batas kelasnya ya, yang ini. Itu penggunaan dari. Nah, misal saya punya data pajak seperti ini yang tadi. Jadi kita tidak usah, kalau kita pakai software, kita tidak usah membuat distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Kita cukup masukkan nilainya saja. Nah, berbeda dengan kalau kita manual, kita harus konstruksi dulu ke tabel distribusi frekuensi. Tapi kalau ujian kan kalian tidak pakai software ya, kalian tulis tangan ya. Jadi mau tidak mau kalian juga harus menguasai cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, yang ada Minitab-nya boleh silahkan dibuka Minitab-nya. Atau saya contohkan dulu. Nah, kita lihat saya bikin worksheet baru, kemudian saya akan memasukkan data dari pajak gas 25 negara pesertanya gitu. Nah, di sini kalau misalnya saya nulis 7,5. Nah, dia itu akan ke rata kanan, artinya dia terbaca sebagai numerik. Mirip dengan yang di Excel. Kalau misalnya saya tulis 7,5 pakai titik, ternyata dia membacanya sebagai D. Jadi di sini ada tipe data juga di Minitab. Jadi kalian perhatikan laptop atau komputernya kalian itu format komanya itu apa, desimalnya itu apa, desimalnya menggunakan koma kah atau dia menggunakan titik. Jadi kalau seperti ini dia terbaca hari, ada juga kalau misalnya kita ketik misalnya pajak gitu kan, nah di sini dia T, artinya dia terbaca sebagai teks. Bagaimana kita mengubah data ini biar kolom ini dia terbaca sebagai hari? Nah, kita tinggal klik kanan, kemudian format kolom, kemudian kamu memilih type atau tipe dari data yang mestinya di kolom tersebut. Seperti tadi saya jelaskan, di sini
saya tadi padahal ketiknya 7.5 tetapi didefinisikan sebagai date atau hari. Nah, saya mau dia adalah sebuah angka numerik 1, 2, 3, 4 gitu. Previewnya seperti ini. Fix desimal misalnya ini ada komanya. Nah, ini kita menampilkan berapa angka di belakang koma juga bisa kita atur. Oke, saya maunya fix desimal lah. Oke. Oke, tapi dia berubah berarti kita tetap harus masukkan 7,5 karena kita sudah tahu kalau komputer ini menggunakan desimalnya itu sebagai koma. Nah, kalian bisa coba kalian komputernya itu tentang desimalnya dituliskan sebagai apa. Nah, di sini saya tinggal copy data saya yang ada di tentang pajak gas tadi. Ini nanti saya akan share. Nanti saya akan share videonya. Nanti kalian karena ternyata masih ada yang belum install, jadi nanti akan saya share ini datanya. Kemudian nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. Nah, kalian sekarang cukup memperhatikan saja dulu. Nah, ini kemudian saya akan membuat histogram. Jadi di sini tinggal diklik grafik atau graph. Kemudian di sini ada pilihannya, penyajian data apa yang kita perlukan, kemudian pilih histogram. Kemudian simple, lalu oke. Nah, di sini kebetulan di worksheet kita yang mau kita buat histogramnya itu berarti data numerik ya isinya ya. Berarti kita tulis C1. Yang ini kan C1 ya. Kemudian klik oke. Akan muncul histogram. Nah, tapi di sini histogramnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas yang dibuat. Histogramnya ada 7 kelas. Sedangkan yang kemarin kita konstruksikan, histogramnya ada berapa kelas? 5. Ada 5 ya. Nah, karena di situ ada 5, kita bisa ubah dan ubah histogramnya. Kalau ini dia pakai nilai tengah, boleh. Saya mau kita pakainya batas kelasnya. Nah, ya bagaimana kita mengubah? Silahkan diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, edit grafik, edit graph. Edit graph, kemudian kalian bisa select barnya. Bisa klik barnya, kemudian edit. Nah, di sini kalian bisa, ini grupnya, ini optionnya, ini bininya. Nah, ini kayak semacam kalian tuh mau membaginya pakai apa. Ini kebetulan interval type-nya, dia pakai midpoint. Misal saya mau pakai cut point gitu. Nah, kemudian di sini interval definition. Jadi di sini dia otomatis, makanya dia memilih intervalnya itu ada 7. Jadi coba kalau kayak gini saja ya, oke. Nah, dia akan berubah di sini intervalnya. Tapi saya itu maunya kita intervalnya mirip dengan yang pas kita pilih cut point, terus intervalnya otomatis. Nah, dia memberikan ada 9 interval. Nah, saya mau mengkonstruksikan histogramnya berdasarkan yang sudah kita buat kemarin, tabel distribusinya ada 5 kelas dengan batas-batas kelas yang sudah kita tentukan. Jadi di sini bukan automatic, jadi di sini kita pilih berdasarkan mid atau cut position yang kita pilih. Karena kita pilih cut point, nah di sini berarti kita tuliskan titik batas kelas kita. Batas kelas kita ada berapa? Coba sebutkan dari yang paling ujung kiri berapa? 7,45. Oke, 7,45. Kemudian 12,35. 12,35. Kemudian 17. karena kita sudah menuliskan cut point-nya, maka kita tinggal klik oke. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Jadilah histogram yang kita inginkan. Histogram dengan menggunakan batas kelas dan kelasnya ada 5. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau kemarin kita konstruksinya berarti histogramnya akan berbentuk seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan di Minitab? Dan terkait histogram? Langsung ngomong aja ya kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, saya mau tanya gitu ya. Kemudian terkait kalau kita lanjut ke poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik di sini di mana grafiknya itu menampilkan data dengan menggunakan garis-garis yang menghubungkan titik di plot untuk frekuensi di titik tengah kelasnya. Frekuensinya diwakili oleh ketinggian dari titik. Jadi ini contoh histori dari temperatur tinggi mungkin yang terjadi di suatu negara. Nah, di sini yang dipakai bukan batas kelasnya tetapi nilai tengah dari kelasnya yang dihubungkan dengan frekuensinya. Ternyata di kota tersebut suhu 112 derajat Celcius Fahrenheit ternyata paling sering terjadi, yaitu terjadi sebanyak 18 kali. Begitu kalau histogram dia pakainya batang vertikal, kalau poligon frekuensi dia punya titik yang antara nilai tengah dengan frekuensinya, kemudian titik-titik itu saling dihubungkan. Ini disebut sebagai poligon frekuensi. Adakah pertanyaan? Poligon frekuensi bisa kalian buat di Excel, bisa juga kalian buat di Minitab juga bisa. Nah, ini mestinya di Excel aja kalian nanti bikinnya. Silahkan nanti. Jadi ini nilai tengahnya
kalian buat garis yang menghubungkan nilai tengah. Oke, lanjut. Penyajian data yang kedua ada yang disebut sebagai OGIF. Nah, ternyata OGIF ini adalah grafik yang mewakili frekuensi kumulatif untuk kelas-kelas dalam distribusi frekuensi. Jadi kalau sebelumnya kita tadi punya distribusi frekuensi relatif, nah distribusi frekuensi kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari, kan? Ya tidak? Halo? Halo? Bagaimana, Bu? Jawab, nggak ada yang jawab. Masih Oke. belum masuk pertanyaan. Oke, saya rasa siapa tahu kalian tertidur gitu kan, gak ada yang respon saya gitu. Ini, jadi kalau contohnya ini, dia pakai distribusi frekuensi kurang dari. Nah, pakainya nilai titik tengah kurang dari, kemudian dihubungkan, jadi bentuknya OGIF. Jadi kalau kita mau menggambarkan OGIF, kita pakainya tabel kurang dari. Seperti itu. Contohnya, kemarin kita sudah buat juga kurang dari, nilainya itu 12,35, frekuensinya 1, kurang lebih bentuknya OGIF-nya seperti ini. Untuk data yang sama ya, yang kita jadikan contoh dari pekan lalu. Nah, kalau yang ini, kan kita ceritanya sudah punya tabel frekuensi kumulatifnya ya. Nah, kalau di Minitab, berarti kalian harus memasukkan data yang ininya. Kurang dari berapa, frekuensinya berapa, kan ini kan. Nah, kalian tinggal pilih graf. Kemudian scatter plot, kemudian with connect line, lalu oke. Kemudian kalian pilih apa, variabel y-nya apa? Variabel y-nya itu adalah C4. Variabel y-nya C4 kalian klik. Kemudian variabel x-nya apa? Variabel x-nya adalah C3, berarti C3. Lalu oke. Bentuknya adalah seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal ubah di sini, tulis frekuensi. Frekuensi misalnya. Oke. Nah, di sini apa? Pajak gas. Oke. Nah, kalian mau ubah mungkin warnanya. Oh, ininya line-nya custom. Kalian mau line-nya itu putus-putus. Terus size-nya lebih tebal. Color-nya otomatis. Mungkin kalian mau color-nya red gitu kan. Oke, nah bentuknya kayak gini. Atau kalian mau titiknya yang biasa aja. Atau nggak mau pakai titik lah. Pakai garis. Kayak gini. Oke, gitu. Kurang lebih. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita sudah punya histogram, poligon frekuensi, OGIF, apa lagi? Nah, 3 ya, baru 3 ya. Nah, selanjutnya ada banyak tipe lain dari grafik yang dapat kita pelajari. Mungkin ada grafik batang dan ada Pareto chart. Yang pertama kita akan membahas terkait grafik batang atau bar graph. Grafik batang merupakan grafik yang merepresentasikan data dengan menggunakan vertikal atau horizontal bar dengan tinggi atau panjang yang mewakili frekuensinya. Kalau tadi histogram dia cuma vertikal bar saja, kalau grafik batang ini dia bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, contoh tabel berikut memberikan data rata-rata uang yang dihabiskan mahasiswa tahun pertama. Ini datanya adalah data luar negeri ya, kalau data Indonesia, aduh, nggak mungkin kayaknya. Karena satunya dolar. Elektronik ini katanya dihabiskan $728 tahun pertamanya. Yang kedua ada dekorasi kamar, pakaian, dan sepatu. Nah, dia membuat grafik batangnya seperti ini. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Dengan kalau yang vertikal berarti Y-nya itu adalah frekuensinya, banyaknya uang yang dihabiskan. Kalau yang horizontal, dia X-nya sebagai variabel numeriknya, kategori numeriknya. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut sebagai Pareto chart. Kalau Pareto chart ini merupakan suatu grafik yang merepresentasikan distribusi frekuensi variabel kategori, di mana frekuensinya ditunjukkan dengan ketinggian dari batang vertikal. Bedanya apa? Yang diurutkan dari frekuensi tertinggi ke yang terendah. Nah, data berikut memberikan banyak orang, contohnya ya, memberikan banyak orang yang tidak memiliki rumah dengan sampel beberapa kota. Di Atlanta ada 6.000, di Baltimore ada 2.900, 6.000, 1.000, dan 5.000. Kalau kita ingat Pareto chart, dibilang kan mengurutkan ya, berarti yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ke bawah gitu kan. Kemudian kita menggambarkan grafik label X dan Y-nya. X-nya diwakili oleh kotanya dan Y-nya diwakili oleh banyaknya orang yang tidak mempunyai rumah dari kota tersebut. Sehingga gambar di samping ini menunjukkan grafik dari atau Pareto chart dari
orang-orang yang tidak punya rumah di kota besar. Tapi di sini ada yang mau bertanya? Halo? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Belum. Oke. Selanjutnya, grafik time series. Grafik ini akan merepresentasikan data dari periode waktu yang lebih spesifik. Jadi ada misal kasus pembunuhan yang terjadi tahun 2003 sampai 2008 yang diceritakan cuma banyaknya kasus pembunuhan, tetapi waktunya berbeda-beda. Ini disebut sebagai grafik time series. Nanti kalau kalian murni ya, kalian nanti tahun ketiga apa tahun kedua, tahun ketiga ada namanya mata kuliah analisis deret waktu. Nah, di analisis deret waktu itu kalian mempelajari suatu kejadian tetapi di tahun-tahun yang berbeda. Tahun-tahun yang berbeda berarti apa? Kalian ada data history. Nah, grafik time series. Kenapa C7? Halo? Kenapa? Tidak, Bu, maaf. Oke. Oke, ya. Kira ngobrol sama saya. Nah, di sini kita kalau grafik time series gambarkan dulu di sumbu X-nya ada apa, di sumbu Y-nya ada apa. Kemudian berikan tanda X untuk setiap untuk tahunnya dan Y itu sebagai banyaknya kejadian misal. Kemudian gambarkan setiap titik berdasarkan nilai yang ada di tabel. Bedanya ini sama poligon frekuensi apa? Bedanya grafik time series sama poligon frekuensi apa? Enggak. Apa bedanya? Aduh, ada yang nyangkut lagi. Apa bedanya? Ya, gak ada yang jawab. Oke, bedanya. Bedanya kalau tadi Kalau poligon frekuensi mungkin diletakkan di tepat di tengahnya tadi. Kalau ini nggak tepat tengahnya. Enggak. Tadi yang poligon frekuensi kan diletakkan di tepat titik tengahnya. Terus? Kalau ini pas di nilainya. Pas di nilainya. Oke, hampir. Ada lagi kalau pendapat lain? poligon frekuensi itu buat distribusi frekuensi berkelompok, kalau grafik time series itu buat kategorikal. Oke ya, boleh juga. Oke, jadi kalau tadi poligon frekuensi itu kita punya kelas. Ingat ya, kita ada kelasnya dulu. Nah, di kelasnya itu kita punya nilai tengah. Nilai tengahnya yang baru kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Sedangkan grafik time series dia cuma titik nilai di tahun 2000 berapa, ada tahunnya langsung betul bisa dikategorikan sebagai kategori jadi dia tidak kontinu. Jadi pada titik itu nilainya sekian. Kalau tadi poligon frekuensi ada kelasnya ya. Itu bedanya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, lanjut diagram lingkaran. Kayaknya ini kalian sudah familiar dengan diagram lingkaran. Saya ingat waktu sekolah dulu kita belajarnya kalau nggak histogram diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran gimana sih cara carinya? Ada yang ingat ya? Misal diberikan distribusi frekuensi atau tabel banyaknya makan ringan yang dimakan di di Super Bowl, entah kayaknya Super Bowl ini maksudnya resto atau apa gitu. Atau acara ya, nggak tahu lah. Katanya potato chips 11,2, tortilla chips 8,2 dan seterusnya. Kalau misal saya mau menggambarkan salah satu, misalnya saya mau menggambarkan potato chips di diagram lingkaran, berapa sudut yang dibentuk potato chips ini? Rumusnya aja deh, nggak usah langsung hasil akhirnya. Rumusnya apa? Jumlah potato chip per jumlah keseluruhan dikali 360. Oke, baik. Betul ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk yang lain pun sama. Jadi nanti frekuensinya dibagi dengan totalnya dikali dengan 360 untuk mengetahui derajat data tersebut di dalam lingkaran. Namun kalau kita mau melihat persentasenya berarti tetap dibagi dengan 100%. Dikali dengan 100% maksudnya. Nah, ini contohnya, kalian sepertinya sudah tahu cara menghitungnya. Nah, kalau di Minitab kita bisa gunakan itu juga. Kita apa tadi ya? Lupa saya. Oh, di worksheet 2 ini. Oke, ini. Potato chips, kemudian kita pilih graph, kemudian kita pilih pie chart, lalu bisa kalian lihat di sini ada count of unique value, ada chart value from a table. Kita pilih yang ini. Kemudian apa variabel kategorikalnya? Variabel kategorikalnya yang nama-nama potatonya. Kita ambil di C1. C1 diklik 2 kali. Oke. C1. Kemudian apa nilainya? Nilainya ada di kolom C2. Berarti kita klik atau tulis, biasanya diklik 2 kali seperti ini. Ya akan muncul. Kemudian dipilih Oke.
Nah, muncul histogram pie chart seperti ini. Tapi kok rasanya pengen saya tambahkan sesuatu. Kalau di kursornya diarahkan ke bagian-bagian ini akan muncul sih keterangannya kayak potato chips ternyata warna 37,3%. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa seperti tadi kita bisa otak-atik. Kita bisa otak-atik, misal yang bagian tengahnya ini saya klik. Kemudian bukan pie-nya kayaknya. Nah, ini slash label. Diklik, kemudian nah, ada font, kalian bisa memilih ukuran fontnya apa. Mau dia italic atau mau apa, ini show, kamu bisa menunjukkan kategori name-nya, frekuensinya juga bisa, percentage-nya juga bisa. Bisa kamu klik juga show leader line dan oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kelihatan? Akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kalian pindahkan, kalian mau ke sini kan, kalian mau ke dalam atau mau keluar, boleh. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau di Excel juga bisa. Tapi apakah saya sudah mengcopy? Sebentar, Excel-nya. Nah, sama. Saya hapus ya. Nah, misal saya mau bikin pie chart, saya sudah punya datanya. Kemudian saya bikin seperti ini. Sorry. Saya hapus dulu. Ini, kemudian insert pie chart. Bentuknya seperti ini. Nah, bisa saya ubah select data. Select data, ini saya edit. Ini saya pindahkan ke sini, terus oke. Oke. Kemudian tinggal saya tambahkan percentage-nya kah. Misal seperti ini. Ini nanti kalau Excel kayaknya kalian sudah tahu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akan kuis. Distribusi frekuensi sama yang tadi. Oke, karena sudah 23, saya mulai, siap? Siap ya? Oke, saya mulai. Saya mulai. Bukan jenis dari distribusi frekuensi. Let me show you this. Jadi di buku, kalau kalian baca, ini saya ambil dari buku, kebetulan soalnya, name the three type frequency distribution and span. Nah, sebutkan 3 jenis dari distribusi frekuensi. And disebutkan apa? Kategorikal, ungroup, dan group. Saya lihatkan dulu. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi frekuensi, kategori ya, berarti kategori itu berarti sesuatu yang nggak bisa kita kelompok-kelompokkan. Rasa itu saja ya pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ya bahwa seperti ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.